Aku berangkat deh papatroli. Ya, hati-hati lah. Suku pedalaman, identitas kawasan hutan yang luas, seolah menutup diri. Suku pedalaman mendiami wilayah jauh dari pusat perkembangan zaman. Berbeda dengan suku modern perkotaan, ada keunikan dari pola hidup suku pedalaman. Mereka nomaden, hidup berpindah tempat di dalam kawasan hutan. Terkadang, mereka menempati kembali lokasi pemukiman yang telah lama ditinggalkannya di beberapa siklus kehidupan mereka yang lalu. Nama saya Jidan, selaku Kepala Adat Mului asli Pasir Mului Kuaro. Tinggal di Gunung Lumut, di kaki Gunung Lumut dengan warga lainnya. Sekarang tempat kita tinggal berada di Tanarian seperti ini di sini. Tempat tinggal mulai dulu memang berputar-putar di sekitar wilayah Gunung Lumut, turun naik putar mereka, pokoknya di mana mereka berladang disitulah mereka tinggal, di atas gunung kah, di sungai kah, pokoknya lereng-lereng kah, yang penting mereka pilihan mereka yang senang untuk tempat tinggal ya disitulah dulu. Sumber kehidupan menjadi patokan suku Mului mendiami titik-titik potensial dalam hutan. Kenyamanan dan kesejahteraan bagi mereka berdasarkan musim buah dan jangkauan mata air. Bercocok tanam tetap menjadi andalan untuk melengkapi kebutuhan pokok yang tidak didapatkan dari buah dan hasil hutan lainnya. Suku Mului tidak sepopuler suku pedalaman lainnya di Kalimantan Timur, seperti suku Dayak. Populasi suku Mului sangat kecil, hanya mendiami sekitar Gunung Lumut di Kabupaten Pasir. Apa harapan? Meski minoritas, suku Mului memiliki peran besar terhadap kehidupan di dunia ini. Di manakah festival? Hutan dan sungai adalah milik mereka, suku Mului, yang telah diwariskan oleh leluhur untuk terus dijaga.
Percaya akan kehadiran para roh leluhur di dalam kehidupan menjadi karakteristik masyarakat suku pedalaman. Hingga keturunan ke-14, suku Mului masih meyakini hal itu. Nino ikon tepat saya aja baru dia aku ngembek masih sampai belum anak kayu ikon teh. Oh ngembek nenek bayi beta lu kudu menaruh ke pemuda tendat tokak bahasa itu benar paling enak dalam itu ada deh. Bagi suku Mului, roh leluhur adalah penjaga alam semesta, menempati setiap jengkal hutan lebat di sekitarnya. Nyentar saya nggak boleh nyentik kalau nggak bawa. Pertama tapi langit ombak tutup tapi tanah iwat torat torai nangi ujung kerupuk timang pakang pulko torai berseluang kebun dan luang tonga. Puja-puji diucapkan saat ritual besoyong digelar. Ritual sebagai bentuk penghormatan suku Mului kepada roh leluhur, serta meminta perlindungan agar terhindar dari bala bencana. Tindu lang korek manene po bendungan danum lane manin untuk sehari mene. Atas apa yang telah suku Mului lakukan, membuka lahan untuk berladang, mengambil hasil hutan, dan meneguk kesegaran. Tetapi atas apa yang telah dilakukan oleh pihak yang tak bertanggung jawab, yang memperlakukan hutan Gunung Lumut semena-mena, maka ia akan berhadapan langsung dengan Jidan serta seluruh warga suku Mului secara langsung. Ini sedang melakukan patroli di sekitar hutan adat. Patroli ini saya bentuk mulai tahun 2010 sebanyak anggota 10 orang. Jadi 10 orang itu bagi dua, jadi dua kelompok. Pohon durian, bundar 750. 750? Iya. 50. Tinggi 4,3. 4,3? 4,3. Ya. Lokasi jaringan air bersih. Suku Mului terkenal sebagai suku peramu dan pemburu, di mana hutan sebagai rumah bagi mereka, menyediakan semua kebutuhan hidup. Suku Mului tak mengenal tanah kafling dalam hutan. Area seluas 7.722 hektar yang kini telah menjadi hutan adat di Gunung Lumut ini adalah milik bersama warga suku Mului. Aturan adat pun tercipta bagi siapa saja yang akan memanfaatkan hutan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. 22. Lokasi masih sama? Mereka di sekitar Gunung Lumut yang kami kurung sebagai hutan adat melakukan patroli seluas 7.722 hektar. Cuman lingkungan itu aja kegiatan mereka. Untuk mengetahui pohon-pohon potensi apa di lingkungan hutan adat, mereka harus mengetahui dan ditulis baik obat-obatan maupun jenis tumbuh-tumbuhan yang lain.
telah menjadi rahasia umum. Hutan menjanjikan bagi siapa saja. Bahkan, hutan mampu menjadikan siapapun gelap mata. Mengambil sebanyak-banyaknya, meninggalkan lara, hutan, dan kepentingan ekonomi. Yang kami lihat sana itu bengkel perusahaan dulu tahun 90-an. Yang sebelah sini itu camp penginapan mereka. Juga yang di belakang kita ini juga mes umum dan lainnya juga campnya mereka. Satu rumahnya bos, di atas sana ada musola, ada kantor juga. Nah, itulah kemewahannya mereka. Sementara kami sebagai orang sini asli tidak dihiraukan mereka. Jadi yang saya kecewa seperti inilah camp-camp kemewahannya mereka ditinggalkan. Hutan lindung Gunung Lumut menjadi area aktivitas dua perusahaan pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, hutan alam, atau yang dahulu dikenal dengan HPH, hak pengusahaan hutan. Tak ada yang salah jika kala itu pihak perusahaan tetap mengindahkan upaya pelestarian dan memberikan peran untuk warga suku Mului. Namun, selama beroperasi 3 dekade, warga suku Mului tak mendapatkan apa-apa dari kegiatan perusahaan ini. Waktu itu sebenarnya campnya mereka atasnya kampung kami. Jadi otomatis kami mencari air minum dari anak sungai. Kalau asli yang Sungai Mului, tanya teman saya satu ini, dia masih kecil, hampir-hampir nggak bisa mandi. Saya pernah pencairan dari bengkel-bengkel, dari pembuangan kotor mobil, itu ngarah ke sungai. Sedangkan ikan juga, sering anak-anak muda mandi di sungai itu ngambil ikan mati, teracun oleh limbah perusahaan. Selama perusahaan ada di atas kampung kami itu waktu itu di Camp Mulia dulu, itu kayak gitu terjadi. Mulai anak muda yang masih ingat sampai orang dewasa. Kecewa betul langkah-langkah perusahaan dulu. Sementara perusahaan makan main kemewahannya mereka. Kami juga tetap seperti sekarang. Malah parah waktu itu. Tahun 90-an malah parah daripada sekarang. Kebutuhan kami ya nggak lancar. Beda daripada sekarang. Sekarang kan punya motor. Nah kalau dulu, kalau kaki nggak melangkah nggak bakalan dapat kebutuhan. Belum adanya pengakuan dari pemerintah sebagai masyarakat hutan adat yang menempati sejumlah wilayah hutan di sekitar Gunung Lumut, membuat masyarakat suku Mului semakin tersisihkan. Kesedihan dan kekecewaan terus ditahan Cidan
dan seluruh warga suku Mului selama puluhan tahun. Namun, mereka juga terus memperjuangkan hak atas tanah dan air di Gunung Lumut yang telah diwasiatkan oleh leluhur. Berpindah tempat, sekaligus menandai dan menjaga kawasan kelola adat suku Mulu, sehingga tak ada lagi pengganggu bagi hutan dan kehidupan mereka. Nyatanya, di negara ini juga dibutuhkan sebuah pengakuan agar hak dapat diperjuangkan di atas hukum yang berlaku. Tahun 2018, pemerintah Kabupaten Pasir mengakui dan memberikan perlindungan bagi Jidan dan seluruh warga suku Mului sebagai masyarakat hukum adat Mului. Selang 2 tahun kemudian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan hutan adat di sekitar Gunung Lumut adalah milik suku Mului. Do palap periksa danum takatolu. Palap pemeriksa kelancaran danum. Lancar be mendobe lobe. Kalau seperti ini berarti air dari bak ke sini lancar. Ayo. Selain sebagai rumah bagi suku Mului, hutan di sekitar Gunung Lumut juga rumah bagi aneka biodiversity khas hutan hujan Kalimantan, serta hulu dari 3 aliran sungai besar di Kabupaten Pasir. Topografi Gunung Lumut yang bergelombang membuat Jidan dan seluruh warga suku Mului memiliki kewajiban untuk menjaganya agar air hujan yang tertampung di punggung Gunung Lumut dapat teralirkan hingga ke muara sungai dan memberikan kehidupan di sekitarnya. Ini bak air. Kami buat pada tahun 2019. Nah, bekerja sama dengan Desa Sowan Selotung. Kenapa kami pasang di sini? Karena kami pilih titik air dari atas untuk mengalir ke pemukiman kami di Mului sana. Dengan jarak 2000 meter panjang pipanya. Jidan tidak pernah menyangka kegiatan perlindungan dan pelestarian yang dilakukannya bersama seluruh warga Mului ternyata menjadi pondasi yang kuat bagi negara ini dan untuk keberlanjutan dunia di masa yang akan datang.
Dusun Mului di Desa Swan Slantung, Kecamatan Muara Komam, kini menjadi daerah penyangga dari ibu kota negara Nusantara. Di tengah gempuran industri kapitalis negara maju, Jidan dan warga suku Mului perlahan tetap menjaga ketersediaan oksigen secara adat untuk keberlangsungan hidup semua makhluk hidup. Kaulah yang memikul janji-janji kita. Alas hak taka, atang Mului, atang Kuaro hak taka. Hutan hak kita. Sungai Mului, Sungai Kuaro hak kita. Tolong ditanggungjawabkan.